Pernikahan adalah awal baru bagi dua jiwa yang berjanji sehidup semati. Namun, tak semua awal yang indah berakhir bahagia. Ada cinta yang tidak rela berakhir bahkan setelah kematian. Malam ini, aku akan membawamu ke kisah pasangan muda, Rani dan Dimas, yang baru saja menikah dan menempati rumah impian mereka. Tapi siapa sangka, rumah itu justru menjadi saksi dari teror kiriman masa lalu. Siapkan dirimu, karena kisah ini bukan sekedar tentang cinta dan pengkhianatan. Ini tentang bagaimana arwah yang tak tenang mencoba merebut kembali apa yang telah hilang. Selamat datang di kisah Kiriman dari Mantan. Malam pertama Rani dan Dimas di rumah barunya terasa sempurna. Rumah bergaya minimalis 2 lantai di pinggiran kota Bandung itu berdiri megah dengan cat putih tulang dan lampu taman kekuningan yang hangat. Mereka menata ruang tamu sederhana, menyalakan lilin aromaterapi dan tertawa bersama, menikmati awal kehidupan baru. Namun saat tengah malam tiba, Rani terbangun. Di antara samar cahaya bulan yang menembus tirai, ia melihat sebuah bingkisan kecil di depan pintu kamar. Kertas kado lusuh berwarna coklat tua, diikat tali rafia merah, tampak basah seperti habis terkena hujan. Ia menatap bingkisan itu dengan dahi berkerut, lalu membangunkan Dimas. "Mas, ini dari siapa?" gumamnya lirih. Dimas bangun, mengucek mata, lalu berjalan pelang mendekat. "Mungkin dari tetangga," katanya, walau rasa curiga sudah menggelayut di matanya. Saat kertasnya dibuka, bau anyir menyeruak. Di dalamnya, seikat bunga melati kering dan sebuah foto lama. Foto itu memperlihatkan Rani bersama seorang pria lain. Wajah pria itu penuh goresan tinta hitam, matanya disobek. Dimas tertegun. "Ini siapa, Ran?" tanyanya datar. Rani pucat. "Itu Arga," jawabnya lirih. Nama itu terdengar berat, seperti sesuatu yang seharusnya tidak disebut lagi. Rani menjelaskan pelan. Arga adalah mantan kekasihnya semasa kuliah. Mereka sempat merencanakan pernikahan, tapi Arga meninggal karena kecelakaan motor 2 tahun lalu. Sejak itu, Rani mengaku sudah memutus semua kenangan. Tapi malam itu, seolah kenangan itu kembali hidup. Di luar rumah, angin berhembus kencang. Suara ketukan terdengar dari arah dapur. Tok, tok, tok. Dimas berjalan ke arah sana, menyalakan lampu dapur, namun tak ada siapapun di sana. Saat Dimas mematikan lampu dan berbalik, ia melihat bayangan hitam berdiri di ambang pintu ruang tamu. Tubuhnya tinggi, dengan kepala sedikit miring seolah memperhatikan mereka sejak tadi. Rani menjerit. Dimas spontan menariknya ke belakang. Tapi ketika lampu dinyalakan kembali, bayangan itu menghilang. Yang tersisa hanyalah bau melati yang menusuk hidung. Malam pertama yang seharusnya penuh cinta berubah jadi mimpi buruk. Dimas mencoba menenangkan Rani, tapi dalam hati ia tahu ini bukan sekadar gangguan biasa. Seseorang atau sesuatu telah datang bersama masa lalu istrinya. Pagi berikutnya, Rani tampak lemas. Lingkar matanya gelap karena tidak bisa tidur semalaman. Di meja makan, Dimas berusaha bersikap biasa sambil menyiapkan kopi. Tapi suasana di antara mereka terasa dingin. Cangkir-cangkir bergemerincing halus saat tangan Rani bergetar. Di luar, tukang pos berhenti di depan pagar. Ia meninggalkan sebuah amplop putih tanpa nama pengirim. Dimas keluar mengambilnya,
membaca tulisan tangan di depan amplop itu. Huruf miring tak beraturan seolah ditulis dengan tergesa-gesa. Saat amplop dibuka, selembar surat lusuh tergulung di dalamnya. Tulisan di kertas itu membuat darah mereka berdesir. Kau tak seharusnya menikah dengannya. Aku masih di sini. Dimas menggenggam surat itu erat, matanya tajam menatap Rani. Kamu yakin Arga sudah meninggal? Rani mengangguk cepat, wajahnya pucat. Aku lihat sendiri jasadnya di rumah duka, Mas. Tapi mengapa tulisan itu terasa begitu hidup? Hari-hari berikutnya berubah jadi mimpi buruk yang berulang. Lampu teras sering menyala sendiri. Rani kerap mencium bau melati di kamar mandi. Padahal tidak ada bunga di rumah itu. Dimas mulai menyalakan doa setiap malam. Tapi setiap doa seolah berakhir dengan bisikan di telinganya. Suatu malam Dimas mendengar suara langkah kaki di atap. Dek, dek, dek. Perlahan ia naik ke lantai 2 dengan senter di tangan. Cahaya kuning redup menyorot debu yang berterbangan. Dan di sudut langit-langit tampak sesuatu tergantung. Sesuatu itu bukan benda, melainkan boneka lusuh berwajah mirip Rani, dengan rambut hitam panjang dan pita merah di lehernya. Di dada boneka itu tersemat foto kecil Dimas dengan mata dilubangi. Rani menjerit saat Dimas menunjukkan boneka itu. Ia mengenali pita merah di leher boneka tersebut, pita yang dulu pernah diberikan Arga di hari ulang tahunnya. Aku buang pita itu, aku yakin sudah kubakar, gumamnya gemetar. Malam itu mereka memutuskan membakar boneka tersebut di halaman belakang. Api menjilat tinggi. Tetapi di tengah kobaran itu, terdengar suara lirih seperti seseorang tertawa. Tawa berat dan basah mengalun di antara angin. Setelah api padam, Dimas menatap abu itu dalam diam. Namun dari abu yang hitam pekat, tampak sesuatu yang tidak terbakar. Cincin perak yang terukir nama Rani dan Arga. Rani menatapnya dengan air mata mengalir tanpa suara. Sejak malam pembakaran itu, suasana rumah berubah drastis. Udara di dalam terasa lembab dan aroma melati semakin sering muncul tanpa sebab. Kadang Rani merasa seperti ada yang duduk di ujung ranjang saat ia tertidur. Dimas mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, seorang pria berwajah rusak mendekatinya sambil memanggil nama Rani berulang-ulang. Suaranya serak dan bergetar seperti datang dari dunia lain. Suatu malam, Dimas terbangun karena mendengar suara seseorang berbicara di ruang tamu. Ia turun perlahan dan dari balik tangga terlihat Rani duduk sendirian di sofa, berbicara kepada udara kosong dengan mata kosong. Dia sudah datang, Mas, ucap Rani saat Dimas memanggilnya. Suaranya datar, dingin seperti bukan dirinya sendiri. Dimas mendekat, tapi tiba-tiba seluruh lilin di ruangan padam bersamaan. Dalam gelap itu, Dimas melihat siluet seseorang berdiri di belakang Rani. Tubuh tinggi dengan kepala miring ke kanan dan mata kosong menatap langsung ke arahnya. Bayangan itu perlahan membentuk wajah Arga. Dimas berlari memeluk Rani, tapi sosok itu menghilang secepat cahaya lilin kembali menyala. Rani pingsan di pelukannya, tubuhnya dingin seperti es. Dimas hanya bisa berbisik lirih memanggil namanya. Keesokan harinya, Dimas memanggil seorang ustadz yang dikenal bisa mengusir makhluk halus. Ustadz itu datang sore hari, membawa air doa dan tasbih tua. Begitu masuk rumah, wajahnya langsung berubah tegang. Ada yang marah di sini, katanya pelan. Ritual pengusiran pun dimulai. Rani duduk di tengah ruang tamu,
sementara Ustadz melantunkan ayat-ayat suci. Tiba-tiba Rani menjerit keras. Tubuhnya menegang, lalu suaranya berubah menjadi suara laki-laki yang berat dan parau. "Kau janji tidak akan tinggalkan aku, Rani?" Suara itu bergema dari tubuhnya. Dimas merinding, darahnya serasa berhenti mengalir. Air doa mulai mendesih saat menyentuh kulit Rani, seperti menyentuh bara api. Setelah ritual itu, rumah terasa sedikit tenang. Tapi Ustadz memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Roh ini tidak ingin pergi karena masih ada ikatan. Seseorang di antara kalian belum ikhlas. Tatapan Ustadz berhenti lama pada wajah Rani yang menangis tanpa suara. Malam kembali datang dengan keheningan yang menyesakan. Dimas duduk di ruang tamu sambil menatap televisi yang menyala tanpa suara. Rani baru keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah menetes ke lantai. "Mas, kau dengar itu?" Suaranya bergetar. Dari arah kamar terdengar dentingan logam seperti sesuatu jatuh. Saat mereka berdua mendekat, pintu kamar tiba-tiba menutup keras dari dalam, meski tidak ada siapapun di sana. Rani menjerit. Dimas menendang pintu itu sekuat tenaga. Ketika pintu akhirnya terbuka, ruangan kosong. Namun di atas kasur, tergeletak sebuah bingkai foto pernikahan mereka. Kacanya pecah, dan di tengah foto terdapat bercak darah segar membentuk simbol tak dikenal. Rani langsung menangis, tubuhnya gemetar hebat. "Dia ingin memisahkan kita, Mas. Aku tahu." Dimas memeluknya erat, tapi matanya terus terpaku pada simbol darah itu, merasa seolah ada yang menatap dari balik dinding. Sejak kejadian itu, Dimas mulai jarang pulang tepat waktu. Ia takut. Setiap kali malam tiba, selalu terdengar langkah kaki di loteng. Pintu berderit tanpa sebab, dan aroma melati semakin menyengat. Rani makin aneh. Kadang ia menatap kosong ke cermin selama berjam-jam, membelai lehernya sambil berbisik. "Kau masih di sini kan?" Suaranya lembut, tapi menyimpan sesuatu yang menyeramkan. Suatu pagi, Dimas menemukan Rani duduk di teras sambil memegang cincin perak bertuliskan Rani dan Arga. Ia tersenyum kecil, tapi senyumnya dingin. "Aku cuma kangen, Mas. Cuma kangen." Sejak saat itu, Rani sering pergi tanpa pamit. Kadang ia pulang menjelang subuh dengan pakaian kotor dan kaki penuh tanah. Dimas menegurnya, tapi Rani hanya menjawab, "Aku cuma ke tempat dia." Dimas mulai mengikuti Rani diam-diam. Suatu malam, ia melihat istrinya berjalan ke arah kuburan tua di ujung desa. Langkahnya pelan, seolah dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat. Di tangan Rani tergenggam bunga melati segar. Di depan salah satu nisan, Rani berlutut. Dimas mendekat perlahan dan melihat nama di batu nisan itu, Arga Saputra. Di situ Rani berbicara pelan. "Aku menepati janjiku. Aku datang seperti dulu kau minta." Dimas terpaku di balik pepohonan, dadanya sesak. Ia mendengar Rani tertawa kecil di depan makam itu, lalu menunduk mencium tanah di atas nisan Arga. Udara malam terasa berat, dan sekejap kemudian seluruh lampu di area pemakaman padam. Dimas berlari menghampiri Rani, tapi tubuh istrinya tiba-tiba terangkat perlahan, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat.
Rambutnya menjuntai, mata terbuka lebar, menatap langit tanpa ekspresi. Dalam detik itu, suara berat muncul dari mulut Rani. "Aku tak pernah meninggalkanmu, Ran. Kau milikku sampai mati." Suara itu jelas suara laki-laki, dan Dimas tahu itu suara Arga. Tubuh Rani jatuh ke tanah dengan keras. Dimas berlari memeluknya, tapi kulit istrinya kini dingin seperti batu. Ia menangis sambil mengguncangkan bahunya, memohon agar Rani bangun. Namun saat kelopak mata itu terbuka, yang menatapnya bukan lagi Rani. "Mas Dimas," suara Rani lembut, tapi senyumnya aneh. Ia berdiri perlahan dan tanpa peringatan, tangannya mencengkeram leher Dimas kuat-kuat. "Kau yang mencurinya dariku," bisiknya dengan nada dua suara sekaligus. Dimas berhasil mendorongnya dan lari meninggalkan makam. Tapi sejak malam itu, dia merasa selalu diikuti. Di setiap kaca mobilnya, bayangan Rani muncul dengan mata hitam legam dan bibir tersenyum ganjil. Saat tiba di rumah, pintu terbuka sendiri. Aroma melati menyeruak, dan di tengah ruang tamu, Rani berdiri diam dengan pakaian kotor penuh tanah. "Kau meninggalkanku sendirian di sana," katanya pelan, wajahnya setengah tertutup rambut. Dimas mencoba berbicara, tapi tiba-tiba seluruh foto di dinding bergetar dan jatuh satu persatu. Dari bingkai yang pecah, keluar suara tawa kecil seorang pria. Rani menutup telinganya, tapi suaranya tetap terdengar dari dalam kepala mereka. Malam itu menjadi malam paling panjang. Rani duduk di lantai, menatap kosong ke arah lilin yang hampir padam. "Dia bilang dia ingin aku kembali bersamanya," bisiknya. Dimas memegang pundaknya erat. "Aku tidak akan biarkan dia mengambilmu." Tapi saat Dimas memeluk Rani, tubuh istrinya perlahan berubah kaku. Matanya melirik ke arah cermin, dan dari pantulan kaca tampak sosok Arga berdiri di belakang mereka, tersenyum lebar sambil menatap Dimas. Dimas menatap cermin itu dengan tubuh bergetar. Sosok Arga di pantulan semakin jelas. Kulitnya pucat keabu-abuan, bibirnya membiru, dan mata hitamnya menatap Dimas seperti jurang tak berdasar. Ia tersenyum, perlahan mengangkat tangan, lalu meletakkannya di bahu Rani yang masih dipeluk Dimas. Tapi anehnya, hanya terlihat di pantulan, bukan di dunia nyata. Dimas mencoba melepaskan pelukannya, tapi tubuh Rani seperti mengeras. Dari bibirnya keluar bisikan pelan, "Dia sudah datang, Mas." Cermin itu tiba-tiba retak, pecah menjadi puluhan bagian kecil. Namun setiap pecahan menampilkan wajah Arga dari sudut yang berbeda. Semuanya menatap langsung ke arah Dimas. Udara di ruang tamu berubah dingin menggigit. Lilin padam. Dalam kegelapan, langkah kaki terdengar dari arah dapur. Pelan tapi pasti. Dimas mundur, menarik Rani bersamanya. Tapi Rani tidak lagi bergerak. Ketika cahaya kilat dari luar menyambar, Dimas melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Rani kini berdiri tegak, menatap ke arah tangga. Dan dari belakang tubuhnya, dua tangan pucat dengan kuku panjang melingkar di pinggangnya. "Sekarang kau juga akan tahu rasanya ditinggalkan." Suara Arga bergema dari segala arah, bercampur dengan suara Rani yang memohon. "Mas, tolong aku." Dimas menjerit dan berlari ke arah pintu, tapi gagangnya membeku, tak bisa dibuka. Ia membanting-banting pintu sambil menangis. Dari cermin kecil di meja,
ia masih bisa melihat bayangan Arga memeluk Rani dari belakang, lalu perlahan menariknya ke arah kegelapan di lorong. "Rani!" teriak Dimas dengan putus asa. Dalam sekejap, rumah itu menjadi sunyi. Hanya suara detik jam dan angin yang berdesir di sela-sela dinding. Dimas menunduk, tubuhnya bergemetar hebat. Ia berjalan ke ruang tamu yang kini berantakan. Di lantai, ia menemukan kalung perak Rani, hadiah ulang tahun dari dirinya. Namun di gantungan kalung itu, kini tergantung liontin baru, terbuat dari logam hitam dan bertuliskan nama Arga. Dimas jatuh terduduk. Dari jendela, bayangan seseorang berjalan di halaman. Sosok Rani menatap ke dalam rumah dengan mata kosong. Ia melangkah pergi, perlahan menuju arah makam tempat semuanya bermula. Dan sejak malam itu, rumah Dimas selalu memiliki satu suara tambahan setiap kali ia berbicara sendiri. Suara laki-laki lain yang menjawab dari pantulan kaca. Kadang terdengar lembut, kadang seperti menahan tawa, tapi selalu mengucapkan kalimat yang sama. "Aku tak pernah meninggalkanmu, Ran. Kini giliranmu yang tak boleh meninggalkanku." Di balik setiap pernikahan yang tampak sempurna, kadang tersimpan luka masa lalu yang belum benar-benar tertutup. Seperti Rani yang tak pernah menyangka bahwa cinta lamanya masih hidup di antara dunia dan kematian. Sebuah cinta yang berubah menjadi dendam, mengikatnya dalam lingkaran kutukan yang tak berujung. Dimas hanya ingin hidup bahagia bersama istrinya. Tapi siapa tangka, kebahagiaan itu berubah menjadi penyesalan yang menghantui sepanjang sisa hidupnya. Kini setiap kali ia berbicara di dalam rumah itu, suara lain selalu menjawab. Suara yang dulu mencintai Rani, tapi kini hanya ingin menahan mereka berdua di sisi kegelapan selamanya. Dan untuk kalian yang mendengarkan malam ini, berhati-hatilah dengan masa lalu yang belum selesai. Kadang yang kalian anggap kenangan mesti bisa mengetuk pintu rumah kalian kapan saja. Jangan lupa saksikan kisah berikutnya di channel ini, karena setiap cinta punya rahasianya sendiri.